Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah memahami takdir Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Toha ayat 6. Baginya Allah memiliki apa-apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ali Imran 190. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya semangat untuk mencari pengetahuan. Itu bagian daripada takdir-takdir yang Allah tetapkan. Maka manusia sejak 4 bulan ditakdirkan oleh Allah dengan 4 persoalan. Bikitabi, rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sakin, wa sa'id. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi yang ditulis takdirnya manusia yang ditetapkan adalah rezekinya, ajalnya, amalnya, dan keadaannya. Sakyun atau sa'id, susah atau senang, celaka atau bahagia. Jadi rezeki-rezeki yang Allah tetapkan ini tentunya satu dengan yang lain berbeda semua. Dia lahir, dia tidak bisa memilih orang tuanya. Kemudian ketika dewasa, dia juga tidak bisa menentukan pilihan jodohnya. Dia hanya berikhtiar menemukan takdirnya sampai dia datang kematian menemukan takdirnya. Demikian juga tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki, keahlian-keahliannya, semuanya dibedakan semuanya. Terus perannya apa manusia sesungguhnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Jadi casing pemberian-pemberian Allah yang berbeda ini sesungguhnya menguji, dan Allah sudah mempunyai perhitungan tertentu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi takdir-takdir yang diberikan setiap manusia itu sudah masuk perhitungan Allah. Itu yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Maka kalau dia bisa memanfaatkan secara maksimal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa meningkatkan untuk menjadikan orang yang bertakwa sesuai dengan tadi petunjuk Allah, sehingga matinya pun dalam kemuliaan, bukan dalam keadaan yang tidak mulia. Wa antum muslimun, penuh dengan kepasrahan keridhaan. Namun demikian setan tidak tinggal diam. Dia selalu mengajak, menggoda manusia agar dia terbawa masuk ke dalam tempatnya, yaitu finaril jahim, neraka jahanam. Maka setan datang dengan berbagai langkah. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan dan dari belakang. Wa min aimanihim, dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirun, sehingga tidak menemukan mereka kecuali tidak bersyukur. Jadi yang ada mereka tidak orang-orang yang tidak bersyukur karena mudah tergoda, karena sudah ditarik, sudah digoda manusia, digoda oleh setan. Bagaimana setan langkah-langkahnya? Wala tatabi khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Setan memberikan satu angan-angan supaya dia terobsesi, terbawa untuk seakan-akan mendapatkan seperti fata morgana. Oh, dengan mudah didapatkannya, dicapainya, ingin ini yang lebih di atasnya. Padahal itu hanya angan-angan. Sehingga tanpa berapa banyak orang yang mendapatkan satu musibah, satu keburukan, satu kegagalan karena mengejar keangan-angan tanpa diperhitungkan kesiapannya dan ilmu-ilmu yang ada. Ini karena terbawa angan-angan setan. Syaitan menjadikan dia terbawa angan-angan sehingga
dia akan terbuai dengan angan-angannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mensyukuri apa yang diterimanya. Kurang bersyukur, tidak dirasakan bahwa nikmat-nikmat yang ada, sehat yang ada, situasi yang ada, keadaan yang ada, kesempatan yang ada untuk melakukan suatu kemuliaan, ini diabaikan karena mengejar angan-angannya. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga kita terjaga, jangan sampai angan-angan kita mendominasi pikiran dan perasaan kita. Kemudian an-nadamah, membuat menjadi menyesal dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Ini dibisik-bisik. Wala tadbi'u shadaqatikum bil manni wal adza. Allah mengingatkan, jangan kebaikanmu berbuat baik, sedekah kepada siapapun disertai dengan manni wal adza. Ucapan-ucapan yang tidak enak, yang tidak didengar tidak enak, dan yang menyakitkan. Hal ini yang menghapus pahala-pahalanya. Nah, ini pekerjaan. Asyaitanu ya'iduhul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Menciptakan rasa ketakutan dengan keadaan yang ada sehingga dia ingin memberontak dirinya, tidak terima, kecewa dan sebagainya dengan keadaan yang ada, seakan-akan nasib yang terbaik, nasib yang terburuk untuk dirinya, sehingga mendominasi, memotivasi untuk melakukan hal-hal yang fahsya, terutama mereka-mereka yang diberi kelebihan-kelebihan, kadang-kadang menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah untuk satu maksiat, untuk hal-hal yang lain. Inilah pekerjaan digiring sedemikian rupa untuk memanfaatkan rezeki yang Allah terima untuk suatu keburukan. Maka ketika manusia terbawa dengan godaan-godaan setan, ya, apalagi yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu hatinya, minal jinni wan nas, yang suka mengganggu hati manusia dari bangsa jin dan dari bangsa manusia sendiri yang kadang-kadang lagi dimasuki setan atau lagi memiliki sifat setan. Nah, karena itu pada hakikatnya mari kita menyikapi takdir yang sudah Allah berikan. Yang pertama adalah dengan kita berusaha untuk mensyukuri, untuk berpikir positif, ini yang terbaik, husnudzon sama Allah, bahwa ini takdir-takdir yang Allah berikan, ini adalah yang terbaik untuk dijadikan satu rasa syukur yang kuat, karena Allah menjanjikan bahwa wabasyiris sabirin, ujian-ujian yang diterima, keadaan-keadaan yang susah, yang payah, yang tidak enak, ini ketika diterima dengan senang hati, Allah ganti pahala yang berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, hendaknya selalu berpikir positif atau positive thinking, sehingga dia akan mencoba semua yang ada dalam pikiran dia mencari solusi. Jadi solusi-solusi ini adalah langkah yang afdal, langkah yang terbaik di dalam menyelesaikan masalah. Biasakan kita mencari solusinya, mencari solusi lebih awal. Apa solusinya? Sehingga dengan kita cepat berpikir untuk mencari solusi, ada punya semangat untuk mengatasi masalah. Nah, baru kita evaluasi kenapa masalah itu terjadi. Bukan mengevaluasi dulu, kemudian tidak segera mengambil langkah, itu bisa terlambat, solusi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan semua yang ada agar khairun nas anfa'uhum linnas, bisa mendatangkan satu manfaat-manfaat. Maka bagi mereka yang diberi kelebihan harta berlimpah, manfaatkan semaksimal mungkin. Yang punya ilmu, manfaatkan secara maksimal sesuai dengan keahliannya untuk beramal, untuk mendatangkan nilai-nilai manfaat. Ciri-ciri nilai manfaat adalah banyak orang yang merasakan ada nilai manfaatnya dari diri kita, sehingga mereka mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi takdir dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat untuk menjambut ridha Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.